Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya rekan-rekan guru semua? Semoga ibu dan bapak guru dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di video kali ini, saya akan berbagi rancangan tindakan atau manajemen perubahan melalui tahapan Bagja yang bertujuan berdampak positif bagi murid. Pemaparan ini sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pertama, kita mulai dulu dari visi. Visi di sini adalah visi saya pribadi mengenai murid dan sekolah yang nantinya sebagai landasan segala inisiatif prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Visi saya adalah mewujudkan murid yang berkompetensi, berintegritas tinggi, cinta terhadap budaya daerah, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta berbudi pekerti yang luhur. Dari visi tersebut, kemudian saya turunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan sebagai langkah konkret mewujudkan visi. Prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid memanfaatkan teknologi. Tentunya untuk mewujudkan dan mencapai visi, maka diperlukan paradigma dan pendekatan yang kolaboratif. Model perubahan yang digunakan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam satu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan ini sangat unik. Inti dari pendekatan ini adalah menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif, fokus pada kekuatan yang dimiliki, dan menitik beratkan mencari keberhasilan yang telah dicapai. Jadi, baik individu maupun tingkat organisasi, kita diarahkan lebih peka dan mengeksplor hal-hal positif di dalam diri atau internal, mencari hal-hal baik yang sudah dilakukan, dan mempertahankannya ketimbang mencari kekurangan atau masalah-masalah yang terjadi. Hal positif atau kekuatan tersebut nantinya sebagai aset untuk kita berkembang. Inquiry apresiatif diadopsi dalam bahasa Indonesia melalui sebuah tahapan yang disebut dengan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, di mana sudah dijelaskan secara terperinci pada eksplorasi konsep. Bagja digunakan sebagai model manajemen perubahan untuk membantu kita mempermudah mengimplementasi visi dan prakarsa perubahan yang sudah kita buat. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Dari prakarsa perubahan yang telah saya buat, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian akan diturunkan melalui tahapan Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana dapat membuat pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya? Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berdiskusi. Yang kedua, mencari referensi praktik baik yang sudah dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan diri, mengikuti pelatihan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja guru yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, platform teknologi apa yang cocok untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, mencari tahu lewat internet dan berusaha untuk mengambil pengalaman baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, mencari contoh-contoh platform teknologi yang mudah atau aplikatif untuk pembelajaran. Gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana relevansi platform teknologi yang digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar? Apakah platform teknologi yang digunakan dapat diintegrasikan ke mapel lain? Yang ketiga, bagaimana kelas yang saya ampu ke depan jika sudah terbiasa menggunakan platform teknologi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat lembar refleksi dari murid maupun rekan sejawat untuk melihat keefektifannya. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru mapel lain dalam satu topik materi yang masih berkaitan. Dan yang ketiga, berupaya untuk selalu meningkatkan keterampilan dalam pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran. Jabarkan rencana.
Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi? Apa langkah-langkah sederhana dalam pembiasaan penggunaan platform teknologi dalam pembelajaran? Dan yang ketiga, bagaimana upaya agar menjaga motivasi belajar murid tetap terjaga? Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, guru sebagai partner dalam perencanaan, mencari platform teknologi yang tepat dan aplikatif. Dan yang ketiga, memadukan dengan mengemas pembelajaran dengan metode yang menyenangkan. Dan yang keempat, memvariasikan penggunaan platform teknologi dengan kreatif agar tidak monoton. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya rencana pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar murid dengan memanfaatkan platform teknologi? Tindakan atau penyelidikannya, pembuatan rencana yang matang lewat jadwal dan pengumpulan aset yang ada. Sekian dari saya terkait bagaimana saya merancang tindakan perubahan yang akan saya lakukan di kelas dengan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.